Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Hazop dan lain-lain yang ada di Aromatindo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Fitria Zahra dengan NIM 081 dan saya akan juga menyebutkan teman-teman saya. Lalu ada Farica Tunisa dengan NIM belakang 059, Sefaris Gatristarini dengan NIM 063, Tiurna Francisca Simanulang dengan NIM 075, Rasna Wiritanaya Witrisnanti dengan NIM 081, lalu terakhir ada Amsal Jobit Mangaraja Sinaga dengan NIM 066. Next. Selanjutnya, saya dan teman saya akan membahas tentang Hazop yang ada di Aromatindo. Coba bisa diperbesar, Amsal. Bisa dikit. Aku baca dulu. Nah, ya. Jadi yang pertama itu ada di reaktor tank. Pertama itu kalau misal nggak ada aliran atau no flow, deviasinya itu tidak ada umpan. Nah, terus tuh penyebabnya itu bisa karena pompa mati atau karena valve tertutup. Konsekuensinya reaksi nanti tidak terjadi, lalu ada pengamanannya apa? Pengamanan itu adalah level sensor dan ada juga flow meter. Nah, rekomendasinya itu cek pompa dan valve rutin. Selanjutnya itu kalau misalnya ada high temperature. Nah, suhu deviasinya itu kan suhunya terlalu tinggi. Nah, penyebabnya itu bisa kegagalan kontrol pemanas. Terus konsekuensinya itu tuh reaksinya runaway atau bahaya ledakan. Terus pengamanannya itu remnya suhu tinggi atau relief valve. Terus ada rekomendasinya, ada kalibrasi sensor sama kontrol suhu otomatis. Lalu ada pada low temperature. Nah, deviasinya itu kalau suhunya terlalu rendah. Nah, penyebabnya itu gangguan pada TOB atau heat transfer. Terus konsekuensinya itu reaksi tidak berjalan optimal, pengamanannya itu alarm suhu rendah, terus rekomendasinya itu maintenance, pemanas, dan sirkulasi. Lalu ada overpressure. Overpressure itu kalau deviasinya itu tekanan reaktornya naik. Nah, terus penyebabnya itu pembentukan gas berlebih, terus sama ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu resiko overpressure atau bahaya ledakan. Terus pengamanannya itu ada relief valve sama pressure gauge. Rekomendasinya itu pasang fan otomatis dan cek tekanan secara berkala. Leak-nya itu, selanjutnya ada leak. Definisinya itu kalau ada kebocoran reaktor. Penyebabnya itu ada gasket rusak atau ada korosi. Terus konsekuensinya itu kontaminasi bahan sama resiko kebakaran. Pengamanannya adalah material bahan korosi dan detektor. Rekomendasinya itu inspeksi rutin dan ganti gasket. Selanjutnya yaitu pada kolom fraksinasi dengan deviasi tidak ada pemisahan, penyebabnya tidak ada uap dari reaktor, konsekuensinya uap tidak jadi cair dan tidak terkumpul. Untuk pengamanannya dapat dipasang alarm suhu tinggi, rekomendasinya periksa sistem cooling. Selanjutnya, deviasi pendinginan kurang, penyebabnya karena chiller lemah atau air panas. Konsekuensinya fraksi tidak terpisah secara sempurna, pengamanannya yaitu termometer output dan rekomendasinya tambah kapasitas dari chiller. Selanjutnya ada overcooling, penyebabnya karena valve terlalu terbuka atau suhu terlalu rendah. Konsekuensinya produk bisa mengendap atau beku, pengamannya bisa ditambah termostat, dan rekomendasinya itu kontrol suhu minimum. Selanjutnya ada bocor cup, penyebabnya karena korosi atau retak, konsekuensinya karena kontaminasi produk oleh pendingin, pengamanannya yaitu material tahan korosi, dan rekomendasinya yaitu inspeksi dan uji tekanan berkala. Selanjutnya ada air masuk ke produk, penyebabnya karena tub bocor, konsekuensinya itu produknya tercemar, pengamanannya yaitu separator dan juga dengan sensor deteksi air.
Rekomendasinya yaitu heat exchanger kualitas food grade. Selanjutnya itu tadi kan udah ada kondensor, selanjutnya itu tadi kelewat ada kolom fraksinasi. Nah, jadi yang pertama itu deviasinya kalau misal tidak ada pemisahan. Nah, penyebabnya itu kenapa? Tidak ada uap dari reaktor. Nah, konsekuensinya itu fraksi tidak terpisah dalam produknya. Terus pengamanannya seperti apa? Ada flow sensor. Terus rekomendasinya itu cek suhu sensor dan alirannya. Terus ada deviasi selanjutnya ada kalau misal uapnya terlalu banyak. Penyebabnya itu ada overheating di reaktor. Konsekuensinya itu kalau overheating, overload di kolom, sama ada fraksinya lewat semua. Pengamanannya itu ada relief valve, lalu ada rekomendasinya batasi suhu dan laju reaksinya. Lalu kalau misal tekanannya naik, penyebabnya itu kondensasinya lambat, terus kondensornya nanti tidak bekerja. Nah, konsekuensi risiko kebocoran. Terus pengamanannya itu pressure indicator, rekomendasi itu adalah tambah kapasitas pendingin. Yang terakhir itu kalau deviasi di kolom fraksinasinya itu kalau ada kebocoran kolom. Penyebabnya itu sambungan longgar atau kalau ada korosi. Konsekuensinya itu uap bocor ke lingkungan. Terus pengamanannya gimana? Pengamanannya itu ada seal dan packing. Rekomendasinya ada inspeksi rutin dan dalam sambungan kolom. Ke bawah, Sal, ke pompa vakum. Agak ke bawah. Selanjutnya yang keempat yaitu pompa vakum dengan deviasi vakum tidak terbentuk, penyebabnya karena pompa rusak dan juga kebocoran sistem. Konsekuensinya itu destilasi gagal, untuk pengamanannya bisa pakai vacuum gauge dan juga interlock. Rekomendasinya yaitu servis pompa dan cek sealing. Selanjutnya, tekanan vakum tidak tercapai dikarenakan valve bocor dan juga kapasitas pompa turun. Konsekuensinya efisiensi distilasi rendah. Pengamanannya itu pakai alarm vakum dan juga flow monitor. Rekomendasinya itu ganti valve dan juga seal-nya. Selanjutnya, deviasi karena pompa overheat. Penyebabnya karena pendinginan gagal dan beban kerja yang tinggi. Konsekuensinya yaitu pompa rusak dan downtime. Pengamannya yaitu termostat dan overload breaker. Rekomendasinya maintenance cooling system. Selanjutnya, deviasi karena getaran atau torsional tinggi. Penyebabnya dikarenakan bearing aus dan juga impeller rusak. Konsekuensinya itu kerusakan mekanis lanjut. Pengamanannya yaitu vibration monitor dan rekomendasinya periksa impeller dan juga pelumasan. Selanjutnya, deviasi uap masuk ke pompa. Penyebabnya karena valve isolasi rusak. Konsekuensinya yaitu kerusakan pada pompa, pengamannya yaitu cek valve, rekomendasinya periksa dan ganti cek valve. Selanjutnya, kalau misal pada TCS atau thermal control system atau sistem pemanas. Nah, jadi pertama itu kalau misal devisanya itu tidak ada panas. Nah, penyebabnya itu pemanas rusak atau tidak aktif. Nah, konsekuensinya reaktor nantinya tidak mencapai suhu. Nah, pengamanannya itu ada alarm suhu reaktor, terus rekomendasinya rutin tes sistem pemanas. Selanjutnya ada deviasi kedua, pemanasan berlebihan. Nah, nanti penyebabnya itu sensor rusak atau ada kontrol yang gagal. Konsekuensinya overheating reaktor, terus jadinya produknya rusak. Penggunaannya itu termostat atau safety trip. Rekomendasinya itu ada ganti sensor secara berkala. Terus ada kalau pemanasannya kurang. Penyebabnya itu fluida termal habis atau bocor. Konsekuensinya, proses lambat atau fraksinya nanti tidak keluar. Terus pengamanannya itu termometer dan flowmeter. Rekomendasinya itu isi ulang dan periksa kebocoran. Selanjutnya ada kalau misal deviasinya fluida panas tercemar. Penyebabnya itu bisa jadi karena
seal bocor, dan kontaminan masuk. Konsekuensinya efisiensi pemanasan turun, terus pengamanannya ada filter dan side glass. Rekomendasinya itu ganti fluida secara berkala. Terus ada aliran fluida terbalik. Nah, penyebabnya karena ada pemasangan pompa yang salah. Nah, konsekuensinya itu pemanasan tidak efektif. Pengamanannya itu bisa pakai check valve. Rekomendasinya verifikasi ala pompa sirkulasi pada sistem. Selanjutnya, pada cooling tower, deviasinya yaitu tidak ada pendinginan, penyebabnya karena pompa air mati atau listrik padam. Konsekuensinya, suhu pendingin naik dan kondensornya gagal bekerja. Pengamanannya itu alarm suhu air keluar. Rekomendasinya itu pasang genset cadangan dan pompa cadangan. Selanjutnya ada pendinginan tidak cukup karena fan mati atau kotoran yang menyumbat. Konsekuensinya yaitu efisiensi kondensor menjadi menurun. Pengamanannya yaitu flow dan suhu sensor. Rekomendasinya yaitu bersihkan dan servis rutin. Selanjutnya pendinginan berlebih. Penyebabnya dikarenakan fan overspeed atau sensor salah. Konsekuensinya yaitu risiko overcool yang menjadikan energi boros. Pengamanannya yaitu termostat dan rekomendasinya atur batas minimum suhu pendingin. Selanjutnya deviasi yaitu kebocoran air, penyebabnya karena pipa retak atau sambungan bocor, konsekuensinya kehilangan air pendingin dan juga air untuk sistem. Pengamanannya yaitu tangki air cadangan dan juga level sensor. Rekomendasinya yaitu periksa dan perbaiki kebocoran. Selanjutnya itu air tercemar kontaminan, penyebabnya karena sirkulasi terbuka dan jarang dikuras, konsekuensinya korosi, efisiensi turun, dan juga daya sumbatan. Pengamanannya yaitu saringan dan bahan kimia antimikroba. Rekomendasinya yaitu tambah sistem filtrasi. Selanjutnya ada expansion tank. Pertama, kalau misal deviasinya itu tidak ada kompensasi pada ekspansi, penyebabnya itu valve tertutup atau tangkinya bocor. Nah, konsekuensinya nanti tekanan fluida panas melonjak, pengamanannya relief valve di loop pemanas. Rekomendasinya itu periksa fungsi valve dan integriti tangki. Terus ada deviasi volume fluida terlalu banyak. Nah, penyebabnya itu ada overfilling atau ada pemuaian ekstrim. Konsekuensinya itu tuh tumpahan fluida dan resiko terbakar. Pengamanannya itu level sensor dan overflow alarm. Rekomendasinya gunakan buffer tank dan pantau pengisian. Selanjutnya ada kalau bocor di tangki. Penyebabnya itu ada bisa karena korosi atau seal rusak. Konsekuensinya itu kan fluidnya hilang, nantinya sistem kehilangan panas. Pengamanannya itu alarm level rendah, rekomendasinya gunakan material tahan panas dan korosi. Terakhir, ada tekanan berlebih, penyebabnya udara terjebak atau tidak cukup ruang ekspansi. Konsekuensinya potensi kerusakan tangki atau sistem, terus pengamanannya relief valve atau manometer, rekomendasinya pasang purge valve, dan jaga volume optimal. Selanjutnya, pada chiller, deviasinya yaitu coolant tidak cukup dingin dikarenakan beban terlalu tinggi dan kondensor kotor. Konsekuensinya efek pendinginan menurun, pengamanannya yaitu alarm suhu outlet, rekomendasinya cuci coil kondensor dan cek sirkulasi. Deviasi selanjutnya yaitu pendinginan terlalu kuat, penyebabnya karena sensor gagal dan kontrol suhunya rusak. Konsekuensinya risiko freezing line. Pengamanannya yaitu termostat dan alarm suhu rendah. Rekomendasinya yaitu kalibrasi suhu dan kontrol PID. Selanjutnya chiller tidak menyala dikarenakan gangguan listrik dan sensor rusak. Konsekuensinya heat exchanger kehilangan pendinginan. Pengamanannya itu backup unit dan auto restart. Rekomendasinya maintenance listrik dan potensi beban. Selanjutnya, coolant tidak bersirkulasi dikarenakan pompa pendingin mati. Konsekuensinya yaitu efisiensi drop dan chiller overload.
Pengamanannya yaitu pakai flow switch, rekomendasinya periksa sirkulasi pompa dan ganti filter. Selanjutnya yaitu ada kebocoran refrigeran, penyebabnya dikarenakan sel aus dan tekanan tinggi. Konsekuensinya yaitu efisiensi menurun dan potensi bahaya gas. Pengamanannya gas detektor dan pressure gauge, rekomendasinya periksa sambungan dan refill refrigeran. Selanjutnya ada heat exchanger. Deviasi yang pertama itu ada efisiensi pertukaran panas. Terus penyebabnya itu pembentukan kerak. Konsekuensinya itu pendingin atau pemanas tidak optimal. Terus pengamanannya itu alarm suhu inlet atau outlet. Rekomendasinya itu ada pembersihan secara rutin. Selanjutnya tidak ada aliran pada media. Penyebabnya itu pompa mati atau valve tertutup. Konsekuensinya tidak ada terjadi pertukaran panas. Pengamanannya ada flow meter dan interlock. Terlalu rekomendasinya itu perawatan pada pompa dan valve. Selanjutnya ada kebocoran dalam tub. Penyebabnya korosi, tekanan berlebih, konsekuensinya kontaminasi lintas media. Selanjutnya pengamanannya leak detector dan pressure gauge. Lalu rekomendasinya itu ada cek integrasi tabung dan NDT. Tekanan berlebih, penyebabnya sumbatan di outlet, konsekuensinya kerusakan mekanis, dan pengamanannya bisa menggunakan relief valve. Rekomendasinya ada pasang bypass line. Lalu ada deviasi yang terakhir, korosi tub, penyebabnya air pendingin keras dan pH tidak stabil, konsekuensinya keretakan dan kehilangan efisiensi. Terus pengamanannya ada EDTA test sama ada alarm pH. Rekomendasinya itu adalah tes air berkala dan injeksi chemical agent. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah analisis bulk type, di mana metode ini merupakan kombinasi dari analisis sebab akibat dan manajemen resiko. Diagram ini berbentuk seperti dasi kupu-kupu dengan hazard dan bahaya di tengah, dikelilingi oleh penyebab di sisi kiri dan konsekuensi di sisi kanan. Diagram ini memuat dua jenis pengendalian utama. Yang pertama yaitu preventive barrier atau penghalang pencegahan untuk mencegah kejadian utama terjadi, dan mitigative barrier atau penghalang mitigasi untuk meminimalisir dampak jika terjadi kejadian utama Baik, di sini kami mengambil dua contoh kasus. Yang pertama yaitu cooling failure atau kegagalan sistem pendingin yang dapat dan dampak lingkungan dan kerugian finansial. Penyebab dari cooling failure yaitu pertama adalah kegagalan pompa pendingin, katup tertutup atau macet, sumbatan pada pipa, kehilangan cairan pendingin, kegagalan chiller atau cooling tower, kehilangan daya listrik, kesalahan operator, sensor suhu atau tekanan yang rusak. Selanjutnya adalah preventive barrier atau pengendalian pencegahan terjadinya cooling failure, yaitu yang pertama menyediakan pompa cadangan, selanjutnya adalah perawatan rutin valve dan chiller, selanjutnya memfilter pipa, memberikan sensor cairan pendingin, memasang alarm suhu dan tekanan, pelatihan pada operator, kalibrasi sensor, pemeriksaan kebocoran, dan monitoring BSM.
Selanjutnya adalah mitigative barrier atau pengendalian mitigasi untuk mencegah pengendalian mitigasi untuk cooling failure. Yang pertama yaitu katup pelepasan tekanan, menyediakan katup pelepasan tekanan, emergency shutdown, sistem interlock, memasang alarm darurat, sistem pemadaman kebakaran, evakuasi personel, penggunaan APD, emergency ventilation, dan rencana tanggap darurat. Kasus selanjutnya adalah overheating pada reaktor. Dari diagram tersebut ditunjukkan bahwa overheating dapat timbul dari kegagalan sistem pendingin, kehilangan daya, kerusakan pada sensor, kebocoran refrigeran, dan katup atau pipa yang macet. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa preventive barrier-nya meliputi penambahan sensor, program maintenance, sistem monitoring efisiensi, serta training keselamatan. Dan mitigasinya mencakup emergency prosedur, monitoring tekanan, rencana tanggap darurat, pengendalian kebocoran dan kebakaran, pencegahan kerugian dan downtime. Baik, dengan adanya pendekatan bow tie, maka secara sistematis dapat melihat di mana potensi bahaya berasal dan bagaimana cara mencegah maupun mengurangi dampaknya. Jadi analisis ini sangat penting dalam menjaga keselamatan proses lingkungan dan keselamatan di industri. Baik, selanjutnya ada what if analysis. Untuk what if analysis sendiri itu digunakan untuk memprediksi kerugian yang dapat terjadi apabila terdapat malfungsi pada suatu sistem pada industri itu sendiri. Untuk what if sendiri akan dianalisis dengan tinjauan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, konsekuensi, lalu ada kontrol, dan ada kerasnya bahaya, serta probabilitas yang nantinya akan dihitung menjadi dampak dari resiko. Serta nanti ada muncul rekomendasi. Untuk severity dan probability sendiri nanti dihitung menggunakan skala angka, di mana untuk setiap industri memiliki standar angkanya masing-masing. Dikarenakan PT Aromatindo tidak membuka data tersebut, kami berhalangan untuk menghitung what if analysis secara rinci. Adapun what if analysis yang pertama yaitu apabila temperatur terlalu tinggi. Hal tersebut dapat dikarenakan yang pertama yaitu kerusakan termostat atau controller suhu rusak. Konsekuensinya adalah overheating, di mana degradasi kepada minyak atsiri serta resiko terjadinya kebakaran. Kontrol yang dapat dilakukan dari dampak tersebut, yang pertama yaitu dengan memasang alarm untuk suhu tinggi, serta memasang sensor otomatis untuk shutdown. Rekomendasinya yang dapat kami berikan yaitu yang pertama kalibrasi rutin alat kontrol suhu, dan yang kedua yaitu memasang sistem interlock. Yang kedua ada pompa sirkulasi oli pemanas mati. Hal tersebut dapat dikarenakan gangguan listrik dan kerusakan mekanik. Konsekuensinya yaitu stagnan atau terjadi overheating lokal, di mana HTO dapat terbakar. Untuk kontrolnya sendiri, pompa cadangan otomatis serta memasang alarm tekanan rendah. Untuk rekomendasinya sendiri, perawatan pompa berkala serta memasang sistem auto switch ke pompa cadangan. Yang ketiga yaitu kebocoran pada oli pemanas yang dapat disebabkan oleh gasket menjadi aus dan sambungan longgar, serta konsekuensinya kepada pekerja yaitu terjadinya luka bakar, kebakaran, serta pencemaran lingkungan. Untuk kontrolnya sendiri yaitu dapat dilakukan isolasi sistem, memasang tray penampung kebocoran, serta fire extinguisher. Adapun rekomendasinya yaitu mengganti gasket secara berkala, serta inspeksi sambungan. Yang keempat yaitu sensor suhu rusak. Hal tersebut dapat dikarenakan kalibrasi tidak dilakukan dan menurunkan usia sensor. Untuk konsekuensinya sendiri yaitu suhu tidak terbaca secara akurat sehingga dapat terjadi overheating dan underheating. Untuk kontrolnya sendiri dapat dilakukan redundancy sensor serta pengecekan manual secara berkala. Untuk rekomendasinya yaitu memasang sensor cadangan serta uji fungsi harian secara berkala.
Yang kelima yaitu operator salah mengatur suhu. Hal tersebut dapat dikarenakan karena human error dan SDM dari PT Armatindo yang tidak terlatih. Untuk konsekuensinya sendiri yaitu produksi tidak berjalan secara optimal sehingga resiko degradasi terhadap minyak atsiri yang sedang diproduksi pada batch tersebut. Untuk kontrolnya sendiri yaitu SOP pengoperasian serta training SDM secara berkala terhadap alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Dan untuk rekomendasinya sendiri yaitu penambahan checklist startup serta penggunaan sistem otomatis untuk menghindari resiko dari SDM yang kurang terlatih. Yang keenam, ada aliran oli terhambat karena kotoran. Hal tersebut dapat dikarenakan karena filter tersumbat dan tidak dibersihkan. Untuk konsekuensinya sendiri, yaitu aliran jadi tidak merata serta terjadi beberapa hotspot. Untuk kontrolnya sendiri, yaitu dapat dilakukan dengan pemasangan filter serta indikator tekanan diferensial. Dan untuk rekomendasinya yaitu melakukan jadwal pembersihan filter secara rutin, serta memasang bypass untuk sirkulasi, sehingga hotspot dapat dikurangi. Yang ketujuh yaitu pemanas dapat rusak secara mendadak. Hal tersebut dikarenakan elemen pemanas aus ataupun korslet, mengingat elemen pemanas berasal dari sumber listrik. Hal tersebut dapat menyebabkan proses menjadi terganggu sehingga batch gagal dan menyebabkan kerugian finansial kepada produk yang dihasilkan, serta untuk kontrolnya sendiri yaitu melakukan sistem backup atau delay time toleransi. Untuk rekomendasinya yaitu setel elemen pemanas cadangan serta preventive maintenance. Yang kedelapan, terdapat tekanan pada sistem meningkat. Hal tersebut dikarenakan valve tertutup dan aliran terhambat yang menyebabkan kerusakan alat serta dapat terjadi ledakan kecil. Untuk kontrolnya sendiri dapat dilakukan dengan pemasangan PRV atau pressure relief valve. Dan untuk rekomendasinya sendiri, melakukan kalibrasi PRV atau pressure relief valve dan manometer secara berkala. Yang kesembilan yaitu sistem kontrol otomatis gagal, di mana hal tersebut dapat dikarenakan PLC error ataupun software yang crash. Untuk konsekuensinya sendiri yaitu operasi manual yang beresiko terhadap human error, dan untuk kontrolnya sendiri dapat dilakukan mode manual dengan SOP ketat yang diterapkan pada perusahaan. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu melakukan backup PLC serta pelatihan operator untuk mode manual. Dan yang terakhir, HTO atau heat transfer oil atau elemen pemanas yang digunakan telah mencapai titik flash point. Hal tersebut dapat dikarenakan pengontrol gagal kebocoran dekat dengan sumber api. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar seperti terjadinya kebakaran, serta untuk kontrolnya sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan zona ATEX dan memasang versus suppression system. Untuk rekomendasinya sendiri dapat dilakukan monitoring suhu ketat serta audit keselamatan ATEX pada tinjauan SDM, finansial, serta lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu FEMA atau Failure Mode and Effect Analysis yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam sistem industri serta langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama yaitu ada pompa PC dan CDMP, di mana jika tidak berfungsi maka sirkulasi cairan dalam sistem akan terhenti dan suhu reaktor menjadi tidak terkendali. Perlindungannya adalah maintenance berkala dan rekomendasinya yaitu untuk menambahkan sensor getaran dalam alarm tekanan guna mendeteksi lebih awal tanda-tanda kerusakan. Yang kedua yaitu ada heat exchanger yang bisa mengalami fouling atau sumbatan. Dampaknya adalah perpindahan panas yang buruk dan penurunan efisiensi sistem. Selain filter partikel yang sudah digunakan, pembersihan rutin dan inspeksi aliran sangat dianjurkan untuk menjaga performanya. Lalu valve, di mana valve dapat mengalami kebocoran atau kemacetan yang dapat menyebabkan gangguan aliran dan ketidakakuratan dalam pengendalian suhu. Dapat dilakukan uji manual secara berkala, dan rekomendasinya yaitu mengganti valve manual dengan valve bermotor otomatis yang dapat memberikan kontrol yang lebih presisi dan real time. Selanjutnya yaitu tangki ekspansi, di mana beresiko mengalami overpressure
yaitu tekanan yang melebihi batas aman, sehingga cairan bisa keluar dari sistem dan menimbulkan bahaya. Rekomendasinya yaitu menambahkan pressure relief valve otomatis dan pengukuran tekanan digital untuk meningkatkan keamanan. Selanjutnya yaitu adalah reaktor, di mana dapat mengalami kegagalan jika sensor suhu rusak atau gagal membaca. Hal ini sangat berbahaya karena reaksi dalam reaktor bisa menjadi tidak terkendali dan menimbulkan kecelakaan. Selain sensor digital, yang diperlukan adalah sistem kontrol suhu dan alarm suhu tinggi agar kondisi ekstrim bisa direspons secara otomatis. Lalu, terdapat sensor suhu yang tidak dapat membaca dengan benar bisa menyebabkan sistem membaca suhu salah sehingga kontrol suhu dapat terganggu. Dapat dilakukan kalibrasi secara berkala, namun sebaiknya ditambahkan redundansi sensor suhu dan validasi otomatis agar datanya lebih terpercaya dan tidak hanya bergantung pada satu sensor saja. Selanjutnya ada panel kontrol, di mana dapat terjadi kesalahan seperti error dan dapat menyebabkan sistem otomatis gagal bekerja. Untuk pencegahan maksimal disarankan menambahkan UPS dan melakukan pengujian rutin software dan relay secara berkala. Lalu terdapat DTO atau distribusi thermal oil yang dapat tersumbat atau bocor. Dapat juga menyebabkan aliran tidak merata dan menurunnya efisiensi pemanasan. Pemeriksaan visual saat ini dapat dilakukan, namun sebaiknya ditambahkan pengukuran flow rate secara berkala dan pemeriksaan kebocoran menggunakan sensor tekanan. Selanjutnya yaitu ada TOB atau thermal oil boiler yang dapat gagal menyala jika burner tidak bekerja dengan baik sehingga proses pemanasannya itu dapat terhenti. Saat ini sistem menggunakan kontrol suhu dan burner dan kami merekomendasikan untuk adanya tambahan perawatan berkala dan penggantian sensor level oil jika sudah tidak akurat. Lalu terdapat vakum pump di mana jika vakum pump ini tidak dapat menyedot udara dan tekanan vakum hilang dan beresiko boiling dalam sistem tidak terjadi, dapat dilindungi dengan cek valve dan tekanan. Namun kami merekomendasikan perawatan vakum pompa secara berkala dan penyediaan pompa cadangan atau backup untuk kondisi yang darurat. Dan yang terakhir adalah ekspansi tank, di mana jika level cairan tidak terkontrol dan tekanan sistem bisa naik secara drastis hingga menyebabkan kebocoran atau overpressure. Saat ini dilakukan secara manual, namun kita bisa menambahkan level transmitter otomatis dan alarm untuk meningkatkan operator saat level melebihi batas aman. Selanjutnya ada yaitu fault tree analysis dari PT Armatindo itu sendiri, yang dimana kasus utama yang kita bahas pada fault tree analysis ini merupakan penurunan kemurnian minyak, yang dimana dapat disebabkan oleh empat penyebab utama, yaitu kegagalan pemisahan vaksinasi, suhu yang terlalu rendah, kegagalan kondensasi, dan masalah sistem vakum. Penyebab pertama yaitu kegagalan pemisahan vaksinasi yang disebabkan oleh rasio aliran feed tidak sesuai atau suhu evaporasi tidak mencapai set point. Kemudian rasio aliran feed tidak sesuai dapat disebabkan juga oleh kerusakan valve atau kegagalan sensor dan kontrol otomatis. Kemudian yaitu penyebab ketiga yaitu kegagalan kondensasi dapat disebabkan oleh kapasitas pendingin kondensor yang tidak mencukupi. Kemudian media pendingin tidak bekerja secara optimal yang dapat disebabkan oleh pompa atau kipas yang tidak beroperasi atau kegagalan sensor dan kontrol otomatis. Yang terakhir itu masalah sistem vakum yang disebabkan oleh kebocoran sambungan pipa vakum atau kerusakan pada pompa vakum itu sendiri yang dapat disebabkan lagi oleh saluran vakum yang tersumbat dan atau motor pompa mengalami gangguan listrik. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis HAZOP, BOTI, dan What If serta FTA pada PT Armatindo. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.